Jadi bapak ini stroke sebelah kanan. Udah berapa lama ibu ya? 7 bulan. 7 bulan. Nah 7 bulan yang ada pergerakannya minim, akhirnya terjadi spastik tuh, kaku, dan juga ini turun. Otomatis ini nggak bisa dinaikkan ke atas. Dan ini juga kaku ya pak ya? Iya. Nggak bisa lonjok, itu masih lurus nggak bisa tuh. Iya. Jadi yang bermasalah ini bahu, siku, sama ujung jari. Nah, bukan ujung jalan, ujung jari. Kita terapkan sekarang akupuntur, tusuk di sini, di bahu, di siku, sama di tangan, dan juga jari. Habis itu ya seperti biasa dibekam belakangnya supaya organ dalamnya kembali normal fungsinya, dan disinar inframerah, lalu di 7 bintang supaya saraf-sarafnya hidup semua. Jadi ada beberapa tahap, 4-5 tahap kalau di sini. Kembali lagi ke klinik saya. Di sini saya melakukan terapi dengan beberapa teknik seperti akupuntur, herbal, osteopati, terapi warna, dan lain-lain untuk berbagai macam penyakit. Salam sehat bersama Dr. Jim. Ya, hari ini kita juga ada pasien tadi bernama Pak Budi. Tadi saya melihat dia terjadi stroke ya di tangan dan kaki kanan. Memang laki-laki itu banyakkan dominan di kanan. Berarti otak kirinya tersumbat yang menyebabkan sel-sel otak lumpuh, tidak bisa mempersarafi tangan dan kaki kanan, tidak bisa diberikan perintah air lumpuh. Nah, saya selalu melihat suatu penyakit itu dari sabab musabab atau etiologi. Maka saya tanya tadi, Pak Budi, kenapa nih bisa sakit nih? Dan singkat katanya dia bilang, dok, saya ini orangnya bandel makanan. Pertama, dia suka minuman beralkohol. Kedua, dia suka makan yang bersifat asin. Itu dapat dia kalau nggak salah ikan asin dia, ikan tadi dibilang ikan jambar roti lah. Nah, itu suatu habitnya dia yang tidak bisa dilepas. Ini gaya foto model deh. Oke, kita melakukan akupuntur di bahu dulu ya. Ini bau kenapa nih pak? Kena kebakar. Oh, saya pikir Kalau perang Afghanistan. wow. Saya pikir bekas tato. Belajar inang, tosunya kurang. Nah, ini tusuk nih, khusus bahunya ya, supaya bahunya ini ototnya akan naik, otot deltoidnya, supaya dia bisa ngangkat tangannya. Nah, capcay goreng dah udah. Nah, ini juga di lengan atasnya, sama di KI, KI, LI 11. Dulu capcay. Sakit pun pentuk jarum tapi kaku. Aku ya. Tenang pak, yuk. Napas. Tarik napas. Ya, jangan tarik duit ya. ATM. ATM. Ya, relax. Tapi tensi udah mulai bagus kan bu? Ini tensinya sih bagus terus kan, minum obat langsung Tensi, obat ya? itu amlodipin. Tenang. Nah ini kalau kaku gini kita nggak bisa, agak sulit tusuk di sini ya. Jadi kita tusuk di sininya nih. Karena kaku gini kan kita nusukin susah. Jadi kita tusuk di atasnya supaya tangannya bisa ngebuka. Namanya extensor. Masih Iya, kita dibuka dulu kali ya. Nah, relax. Nah, gitu dah ya. Satu lagi ya. Yuk. Kebuka langsung.
capcay goreng. Lagi. Kebuka lagi. Tarik nafas dulu, Pak. Relax. Mantap, satu lagi. Satu lagi, Pak. Udah. Oke. Ini itu Pak, gini aja apa nih? Gitu, relax. Nah ini pahanya nih, pahanya ambil 2 titik aja di sini sama sini. Sini juga. Kita ambil ST36, lambung juga tetap sama ST37. ST39, ST40. Ini jalurnya jalur lambung, jalur liver ini sama jalur limpa, sama juga ginjal. Karena orang stroke itu harus kuatkan ginjal supaya tensinya normal. Nah ini kalau ini hajar atas bawah. Sini satu, maaf ya Pak, capcay goreng. Seger itu. Ya, maaf ya. Dua lagi. Satu lagi. Orang sakit mah ketawa ini. Ketawa dia. Menikmati. Tuh. Capcay benar. Lagi. Atau lagi. Yo, udah. Mantap. Livernya itu tidak begitu sehat. Nah, sedangkan liver itu mempunyai tugas untuk menyimpan darah. Kalau Bapak Ibu misalnya ada kurban nih, haji, kita potong kambing, kita lihat itu liver. Kalau kita potong itu kan seperti gumpalan darah. Nah, di dalam ilmu tradisional China, liver itu adalah reservoir. Reservoir itu penyimpan darah. Nah, kalau darah itu tidak bisa disimpan di liver, otomatis darah itu akan banyak di pembuluh darah. Jadi akan beredar di pembuluh darah lebih banyak. Tapi kalau orang sehat, biasanya darah itu gampang kesimpan di liver. Tapi kalau orang sakit, karena kebanyakan minum alkohol, biasanya liver itu mengeras. Pembuluh darah itu ditumpahilah istilahnya dengan darah-darah dari liver. Nah, itu pertama. Berarti di dalam pembuluh darah banyak darah. Kalau banyak darah, berarti darahnya kental. Banyak darah di pembuluh darah, berarti tekanan darahnya tinggi. Nah, di luar itu ada lagi penyebabnya. Suka makan ikan asin. Sudah di pembuluh darahnya banyak darah, dia makan asin. Asin itu kan menyebabkan tekanan darah kita naik. Dari mana? Dari natrium. Makanya Bapak Ibu, kalau orang tekanan darahnya tinggi, sebaiknya jangan makan garam dapur. Carilah garam yang low natrium atau zero natrium. Tekanannya tinggi. Itu penyebabnya dari natrium. Ya, bukan dari yang lain. Nah, jadi bayangkan pembuluh darah yang sudah banyak darahnya bertumpuk dikasih natrium. Otomatis tekanannya udah tinggi, tambah tinggi. Nah, disitulah pada saat tekanan darahnya semakin tinggi, darah ke otak semakin tinggi, pembuluh darah di otak itu mengecil, karena takutnya kan pecah. Pada saat dia mengecil, terlalu kecil, akhirnya apa? Stroke. Stroke itu kan intinya kurangnya oksigen ke otak. Persekian detik aja, kurangnya darah ke otak, di mana darah itu membawa oksigen, itu akan menyebabkan stroke. Jadi dengan dua faktor ini, ya lumayan lah Pak Budi itu menjadi stroke. Nah,
Terusnya saya lihat struknya dia, tipikalnya itu kaku, di mana jari-jarinya mengeras, ya, kaku. Semuanya susah digerakin, dibuka susah, kakinya susah juga dibengkok. Ciri khas, ini harus diperhatikan, ciri khas untuk struk-struk kaku di dalam ilmu tradisional China itu biasanya disebabkan oleh kelainan liver, organ hati. Ya, kalau kita lihat ada kolateralnya. Kenapa? Karena dia suka makan asin dan yang paling utama suka minum minuman beralkohol. Ingat ya Bapak Ibu, bila kita suka minuman beralkohol, apa yang terjadi? Livernya lemah. Kalau liver lemah, dia kena stroke, semua tubuhnya menjadi kaku. Apalagi bagian yang terkena stroke lebih kaku, sampai kaki pun kaku. Ya, jadi ingat itu. Makanya saya tadi langsung lihat, wah, saya banyakin di titik liver, kenapa? Nah itu jadi tadi sudah dapat penyebabnya. Jadi kita main di meridian hati dan kita tusuk. Akupuntur di sini. Ini di kop ya tadi ya? Di kop belum ini? Di kop ya? Jadi kop, akupuntur kop, bahu, siku, sama tangan. Sekarang kita mau melakukan pelemasan. Habis pelemasan, penotokan sama kayak tadi. Jadi ini lebih supaya sarafnya hidup. Cuma sekarang, kenapa harus pelemasan, situ tidak? Yang tadi, karena di sini kaku sekali. Tuh, ya kan sangat kaku. Tuh, jadi harus dilemaskan dulu, dimanipulasi, stretching kalau bahasa ininya. Pak, relax dulu. Ya. Ini kita lemaskan dulu. Suka makan ikan asin nih? Dulu. Jago. Sekarang di Masyarakat. Ini ikan teri apa? Ikan Bemeng. gabus. Ikan Ikan gabus. gabus. Jambar roti. Iya. Iya, benar. yakin. Saya kalau beli jambar roti saya mamanya 1 ekor. Waduh, tapi di asin Asin ya? banget kan? Iya. Asin kok. Dituin. Ikan direndam. Atau ikan gabus dibakar. Pucung. Enggak. Oh nggak doyan. Nggak, saya nanya ke bapak jawab. Iya. Ya, pengakuan dosa juga. Iya, Purombo. Nah, ini kita pengen tahu nih sekarang. Kan ini kan stroke ini kan ibaratnya suatu penyakit di mana dulunya pernah makan makanan yang tidak baik. Nah, sekarang Pak, pengakuan dosa dulu nih. Makan apa dulunya nih? Nah, ini makanan yang garingnya bisa diatur. Ini namanya makanan ikan asin. Wow, ikan asin, mantap. Namanya enak, itu nggak bisa dibuang. Waduh, namanya enak, nggak bisa dibuang. Tuh, Ikan asinnya apa nih? Ikan teri atau jambar roti? jambar roti, gabus. Waduh. Yang makanan yang makan nasi sama ikan nasi nambah. Terus Nambah, makan santan-santan. Waduh, santan Padang dong. Iya. Bukan ngejelekin Padang tapi kolesterol. Pengakuan dosa. Iya. Apalagi Tiap hari kali ya? apalagi makan sangsang. Waduh, Pak duduk aja, kita yang berdiri. Iya, enggak ngimbangin. Ngimbangin ya. Kalau dia doyan, saya mah nggak doyan. Wah, sekarang sudah harus vegetarian. Dulu Pak. Dulu saya pegang, Oh vegan? dulu Aku jadi karnivora. ya kan hidup di lapangan. Kenapa makan-makanan itu menyebabkan stroke? Karena, lemes Pak. Jadi kayak asin itu kan mengandung natrium. Natrium itu menaikkan tekanan darah dan melemahkan fungsi ginjal dan jantung. Ditambah lagi makan apa tadi Pak? Ya, Saksang. sangsang, RW. RW. Nah itu kan kolesterol tinggi. Nah itu harus di stop, sekarang stop. Jadi hanya bisa makan ikan tuna, ya, sama wortel kentang jagung tanpa garam. Dah. Untung tuh RW nggak dimakan ya. Makan. Pak RW bahaya tuh. Karena makannya ciapo, orang Cina bilang. Apa tuh ciapo? Makanan yang bergizi. Waduh. Tapi nggak pakai garam, nggak pakai MSG. Nah, itu jago tuh. Emang ya, tadi baru masak. Ini kaku nih, tuh lihat tuh. Terus pelan-pelan. Arak. Ayam arak, nggak pakai arak ya. Arak atau pakai marak? Ayam arak. Pakai arak. Enggak, saya nggak pakai araknya.
Tapi minum arak Bali. Wah, jangan. Waduh, serius Pak? Iya, anak Bali dikirimin kalau itu minta. Minumnya berapa? Hah? 1 gelas. Loki. Sesuai. Jangan ya. Waduh, tuh, nggak boleh makan arak Bali. Jangan Pak, waduh. Anak Bali keras emang, cuma masih ada tuh. Wah, jangan dah, waduh. Kalau bisa nih makan minum cuka bagus. Sekarang yang cari darah. Cuka apel. Oh, suka apa? Cuka apel itu bagus. Cuka apel, beras putih kan tahu kan? Nah, Iya. itu bagus. Oh, suka apa? Arak putih bagus. Ya, cuma kalau arak itu kan sudah ada alkohol, kadang-kadang Iya. pensi sama bisa naik juga. Tapi paling bagus cuka. Cuka itu terbaik untuk orang stroke. Bu, cari cuka, Bu. Tapi jangan cuka kimia. Cuka apel. Iya, cuka apel. Nah, lemes ini. Lihat nih kita stretchingnya. Nah, udah mulai lemes tuh. Ini karena bangun di sini pekan nih. Iya. Iya, karena Bapak harus pakai paralon nanti, pakai paralon. Udah mulai lemes nih. Apalagi megang 1M. Semuanya lemes. Lu langsung lemes tuh. Tuh, ya kan? Tapi dia cepet kaku banget kan? Makanya saya harus gini Bu. Nih Bu, caranya gini, dikasih lihat nih tuh. Iya. Jadi pegang di buku-buku kaki, buku-buku tangan yang pertama nih, lipatan jari tangan. Nah, gini. Satu. Ya, stretching. Lebih lemes tuh. Dia sibuk sama gereja. Bapak sibuk sama Arab. Jangan. Tuh, nih. Nah, tuh, udah lebih enteng kan? Tuh, lebih lentur. Tadi kan kaku sekali kan? Jadi caranya gini nih. Bu, ayo dong Bu, gantiin Bu. Nih, pegang di sini, gini nih, tuh. Nah, tuh, apa harus ditekan ya? Kalau nggak ditekan, nggak ada reaksi. Nih. Kuning pencet. Bukan ininya nih, buku-bukunya yang pertama. Buku ini, sini. Iya, nih, sini tuh. Tuh ya. Oh, iya. Nah, iya, udah satu tuh. Nah, tapi begini tuh, maju mundur, maju mundur. Warkop maju mundur kena dia. Nah, itu. Tuh, udah. Nah, sekarang kita totok. Kita dulu belum, kita totok dulu, Pak. Ayo tiduran dulu. Yuk, tidur pelan-pelan. Awas tidur palanya pelan-pelan. Yuk. Oke. Tadi kan diberikan enak nih, sekarang kembali lagi ke penotokan capcay goreng. Waduh, kita napas dulu ah. Jangan ketawa, ketawa lagi. Yuk, ini namanya totok jari ya, terapi totok jari. Ini hanya di tempat klinik kita doang di akupunktur, selebihnya nggak ada ya, cuma di tempat kita. Ini totok hidung. Supaya di basis kuku, ini kan ada basis kuku nih, di sini. Ini ambil sini nih, tuh. Oh, langsung berasa capcay goreng. Lagi. Ajib dah. Biar kenapa dok? Supaya sarafnya hidup, jari-jarinya kan karena orang stroke kan kakinya merengkel gitu ya, ada apa ngelipat kaku spastik. Nah ini kita totok sininya. Ini lagi. Tuh. Oh. Itu lagi. Oh. Jadi langsung bergerak deh sarafnya. Ya. Tuh. Nih. 1M megang. Lemes dah semua. Jangan kalau macam kemarin nggak laku. Bayang. Ya. Sudah 3. Basah nggak? Kebal ya. Nah ini nih, sini pas sini. Nah. Tuh langsung berdiri tuh, langsung tegang. Lo. Iya. Sengsara bawa nikmat. Daripada nikmat bawa sengsara, makan apa tadi? Buka. Kalau ini ya hari ini terapi sudah selesai ya, dan ini sudah mulai agak lemas
Tapi ini nggak mungkin ya sekali 2 kali ini, tapi butuh beberapa kali. Tapi yang jelas nanti mungkin di rumah Bu PR Ya. pakai apa? Pakai paralon ya, supaya untuk jadi di rumah terapi juga, jangan hanya di sini. Tapi nanti dari minggu ke minggu ada perubahan. Tapi ini pun udah lebih enteng sih. Nah, coba Pak. Tadi kan sampai sini nih, sekarang tes bisa nggak sampai lewatin? Terus, tuh udah bisa lewat. Waduh, tadi baru sampai sini kan? Ayo sekarang Mas. Tadi saya ingat sederajat sama ini nih, sama bahunya, begini. Lewatin, tuh. Waduh, lumayan, dapat fulus nanti sini. Udah cukup ya, cukup sampai sini. Nanti next week akan ada terapi lagi kemudian. Ya, yuk, assalamualaikum. Pertama ya agak berat, tapi sekarang ada perubahan itu. Ya, bersyukur ada perubahan. Semoga cepat sembuh. Stroke kaku sama stroke layu itu beda. Kaku itu lebih berat. Kalau layu gampang sembuhnya. Kalau kaku tuh sangat susah. Harus dipijit dulu, dimanipulasi dulu sampai dia rileks. Tapi tadi sudah ada perubahan ya. Jadi walaupun memang ini baru pertama kali, tapi Bapak Ibu semua sudah lihat sudah ada sedikit pergerakan ya. Walaupun ya karena memang livernya berat. Tadi dia sudah mengaku ya suka minuman beralkohol, sampai dia stroke pun masih minum beralkohol. Jadi memang ya saya bilang harus berubah hidup. Ya itulah penyebabnya kaku. Makanya ingat, hindari minuman beralkohol, apalagi orang stroke, karena dia akan menyebabkan. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari Dr. J. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.